Berat, saudara. Berat ini Udah, Bang. Mana ada Bang menyusui online? Gak ada. Atau, Bang, saya tunjukkan satu hadis ya. Sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya nih. Enggak dipalsukan. Mau dipalsu-palsukan. Hehehe. No. Coba hadisnya mana? Okay. Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi enggak mati Bang ya. Bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu Bang Saka. Mau klik lagi. Berlaku lagi. Yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau masih berlaku gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya? Betul adanya, Bang. Nah, gini Bang. Jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Ya, betul. Jadi jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. Nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda Bang sama yang sekarang hukumnya sama aja Bang, bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih, ada Pak Haji. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih, ya, anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Ini anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah, kalau di zaman berat sekarang kan? Tidak bisa, kan? Berat ini saudara-saudara. Jadi bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana jadi, lagi? Kalau memang hadis itu saya akui benar ada dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu. Nah, jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini. Sebenarnya Anda menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang. Kalau menurut saya, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, sekarang gini, Bang. Saya sebagai orang Kristen. Saya sebagai orang Kristen, Bang. Saya bilang sama Abang. Gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi Bang, ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh
menyusui pria dewasa kan ya Bang. Nah itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. dulu. Ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi, Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina, Bang. Iya makanya itu, Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin. Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak Bang. Makasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Saya turunkan ya Bang ya. Baik itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada muslim yang lain, ayo naik kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah, kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe, ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh, jelas dong. Dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut berpartisipasi. Ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak kan. Nah kan sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edi sini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Iya. Dari Sabang sampai Merauke Bang Edi banyak sahabat. Sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Sambilannya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar adanya, saudara-saudara. Tapi Bang, nah, itu tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh Bang. Dari mana jalan ceritanya? Itu. Nah, coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar Bang. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga ini Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikkan dulu. Oke. Ya, nih ya Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak Bang. Ya, budaknya si suaminya Awanuni, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Nah, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum. Lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana?
Bawa lagi bang. Coba di scroll lagi bang. Nah, lagi. berat ini teman-teman. Scroll ya. Oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Abang, scroll tiga, lagi. Scroll. Itu tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir. Nah, bawa. Nah. Hadis yang terakhir mana? Bawa scroll. Oke. Atasnya lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat. Ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Iya, betul. Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah. Mahram, bukan haram. Mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah, itu salah di situ mahram, Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Suhail Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh itu nggak nempel bang. Nggak nempel bang. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Oke. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana, Bang? Ya, angkat lagi di scroll, Bang. Di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian abang baca. Nanti saya Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, bang, bantu bang, gak kelihatan. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya, Bang. Ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana, Bang? Dia bareng menyusui dulu itu, Bang, sebelum 2 tahun, Bang. Mana bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya, Pak. Payudaranya itu mengeluarkan ASI. Nggak ada. Coba, ayo. Belir. Yo. Berat, saudara. Berat ini berat. Udah, Bang. Mana ada Bang menyusui online? Nggak ada. Bang, saya tunjukkan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya nih. Mau dipalsu-palsukan. No. Coba hadisnya mana? Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya?
Bentar, tapi tidak mati Bang ya, bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu Bang Saka. Mau klik lagi. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan debat seru antara Edis TV dengan saudara kita Muslim dari seberang. Bagaimana kita melihat bagaimana Edis TV sangat berapi-api dalam memberitakan Injil kepada mereka. Agar lewat apa yang disampaikan Edis TV, lewat Edis TV membongkar, yaitu kitab mereka, sehingga mereka boleh memahami dan mengerti bahwa hanya Yesuslah kebenaran itu sendiri, dan hanya Yesuslah jaminan yang bisa menyelamatkan dan bahkan yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Edis TV punya kemampuan untuk menyampaikan hal tersebut, tetapi bagi saudara ya yang mungkin tidak terpanggil untuk hal-hal seperti itu, jangan lakukan. Karena saya yakin semua kita punya panggilan masing-masing. Panggilan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Edis TV melakukan dengan cara seperti ini, maka saudara yang lain lakukan dengan cara yang mungkin Tuhan berikan hikmat bagi saudara masing-masing. Tetapi dengan cara bagaimanapun juga, asalkan itu adalah tujuannya untuk menceritakan kebenaran Yesus, maka tetap lakukan dengan semangat. Karena bagaimanapun juga, dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Mereka akan hidup sesembarangan. Mereka akan hidup dalam dosa. Mereka akan hidup dalam kesesatan mereka, tanpa mereka mengenal Tuhan yang benar, tanpa mereka mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya seorang Edis TV dalam perdebatan ini, beliau bukan hanya menunjukkan fakta-fakta dengan lawan debatnya, tapi seorang Edis TV menceritakan bahwa Yesuslah kebenaran, bahwa hanya Yesuslah Allah yang sempurna, bahwa hanya Yesuslah yang layak kita ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita tidak binasa, agar kita tidak tersesat, dan agar kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran dunia ini. Dan mana kita tahu, saudara, bahwa Yesus, dia itu adalah Allah yang sempurna. Dia tidak berdosa. Dia mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, supaya kita semua yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Dan dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Jadi Yesus yang kita percaya tidak ada dalam kuburan. Seperti nabi-nabi mungkin yang kita kenal, ya diceritakan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yesus tidak ada dalam kubur sebab dia bangkit. Dia ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya. Ya, mari kita percayakan jiwa kita kepada pribadi Yesus yang benar-benar hidup, yang benar-benar nyata, yang benar-benar mampu memberikan kebahagiaan bagi jiwa kita, mampu memberikan kepastian bagi kita. Bahkan dia berjanji akan menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya percaya kepadanya, hidup dalam kebenarannya, maka kita suatu saat kapan Yesus itu datang, kita bersama dengan Tuhan, kita memiliki rumah di surga. Karat tidak bisa merusakkan, pencuri tidak bisa membongkarnya. Di sana kita akan selama-lamanya bersenang-senang di hadapan Tuhan. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.